Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Baik, kita langsung saja membahas tentang teori psikoanalisis. Di dalam teori psikoanalisis terdapat definisi dan sejarahnya. Yang pertama yang saya akan bahas tentang definisi teori psikoanalisis. Nah, definisinya adalah teori psikoanalisis ini adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Nah, unsur-unsur utama yang ada di dalam teori ini itu ada yang pertama ada emosi, yang kedua ada motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Nah, selanjutnya tentang sejarah teori psikoanalisis. Sejarahnya itu, psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi manusia. Nah, pemahaman Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman pasiennya. Terus juga analisis tentang mimpinya. Terus juga bacaannya yang luas tentang tentang beragam literatur ilmu, pengetahuan, dan kemanusiaan. Selanjutnya, ada tujuan dan aspek dari teori psikoanalisis ini. Yang pertama, tentang tujuan terlebih dahulu yang saya akan bahas. Tujuan dari teori psikoanalisis menurut Freud yaitu yang pertama, sebagai teori kepribadian. Yang kedua, sebagai teknik analisa kepribadian. Dan yang ketiga, sebagai metode terapi. Nah, selanjutnya ada aspek tentang teori psikoanalisis. Nah, dalam aspek ini terdapat 3 bagian ya. Yang pertama ada ID, yang kedua ada ego, yang ketiga ada superego. Kita akan mengulas satu-satu tentang aspek teori psikoanalisis ini. Nah, pertama itu ada ID. ID itu adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Dan yang kedua ada ego. Ego adalah aspek kepribadian yang terjadi akibat pengaruh yang didapatkan dari lingkungannya. Dan yang ketiga, superego. Superego adalah kepribadian ini melekat kaitannya dengan moral atau nilai kehidupan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekuatan dari teori psikoanalisis ini. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu tentang kelebihan dari teori psikoanalisis ini. Kelebihan teori psikoanalisis yang pertama adalah membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang tidak disadari. Dan yang kedua, dapat memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Dan yang ketiga, mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Nah, sekarang kita beralih ke kekurangan-kekurangan dari teori psikoanalisis tersebut. Kekurangan yang pertama itu ada perilaku seseorang yang ditentukan oleh energi psikis. Dan yang kedua ada efisiensi waktu dan biaya kurang baik jika teori psikoanalisis ini diterapkan. Dan yang ketiga dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teori psikoanalisis ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada kalian semua. Dan semoga materi yang saya sampaikan tentang teori psikoanalisis ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video saya. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu.
wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.